Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriana, mahasiswi Stida Darul Muslihin, Kendal, semester 4. Dalam pertemuan kali ini saya akan membahas sedikit tentang jual beli murabahah. Apa itu murabahah? Kata murabahah secara bahasa berasal dari bahasa Arab robaha yurobihu murabahatan, yang berarti untung atau menguntungkan. Kata murabahah juga berasal dari kata ribhun atau rubhun, yang berarti tumbuh, berkembang, dan bertambah. Pengertian murabahah secara istilah, sedangkan secara istilah murabahah yaitu jual beli benda dengan alat tukar disertai tambahan laba yang telah ditentukan. Menurut para ahli fikih atau fuqaha, pengertian murabahah adalah al-ba'i bi ra'sil mal waribhun ma'lum, artinya jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan yang diketahui. Ibnu Jauzi mengabarkan jenis transaksi ini, penjual barang memberitahukan kepada pembeli harga barang dan keuntungan yang akan diambil dari barang tersebut. Ungkapan yang sering digunakan dalam transaksi murabahah adalah A. Bila seorang penjual mengatakan, saya jual dengan harga beli saya atau dengan harga perolehan saya disertai dengan keuntungan sekian. B. Bila seorang penjual mengatakan, saya jual dengan biaya-biaya yang telah saya keluarkan disertai dengan keuntungan sekian. C. Bila seorang penjual mengatakan, saya jual dengan ra'sul mal atau harga pokok disertai dengan keuntungan sekian. Ulama berbeda pendapat tentang lafaz ketiga ini. Apakah ia sama dengan ungkapan yang pertama atau kedua? Menurut As-Sawi, ungkapan tersebut terkandung pada al-urf atau kebiasaan suatu tempat. Bila kebiasaan dalam perdagangan di tempat itu menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan harga pokok adalah harga beli saja dan tidak termasuk biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, maka ungkapan ketiga ini termasuk kategori ungkapan pertama. Adapun bila kebiasaan menunjukkan bahwa harga pokok adalah harga beli ditambah dengan biaya-biaya yang dikeluarkan atau memperolehnya, maka ia masuk kategori ungkapan yang kedua. Murabahah sebagai alternatif atas transaksi finansial yang berbasis bunga menjadi penting hanya ketika ditransaksikan berdasarkan pembayaran yang ditunda atau muajal. Memang persyaratan pembayaran dalam murabahah klasik tidak selalu melibatkan tunda, dapat berbasis tunai maupun tunda. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis murabahah. Dalam aplikasinya, pembiayaan murabahah dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, murabahah berdasarkan pesanan. Murabahah berdasarkan pesanan, dalam murabahah ini, bank melakukan pembelian barang setelah ada pemesanan dari nasabah dan dapat bersifat mengikat atau tidak mengikat nasabah untuk membeli barang yang dipesannya. Bank dapat meminta uang muka pembelian kepada nasabah. Contoh mudahnya, si fulan ingin membeli mobil dengan pelengkapan tertentu yang harus dicari, dibeli dan dipasang pada mobil pesanannya oleh dealer mobil. Dalam murabahah pesanan ini, si penjual boleh meminta pembayaran hamis godian, yakni uang tanda jadi ketika ijab dan qabul. Yang kedua, murabahah berdasarkan tunai atau cicilan. Pembayaran murabahah dapat dilakukan secara tunai atau cicilan. Dalam murabahah juga diperkenankan adanya perbedaan dalam harga barang untuk cara pembayaran yang berbeda. Murabahah muajal dicirikan dengan adanya penyerahan barang di awal akad dan pembayaran kedua kemudian setelah awal akad, baik dalam bentuk angsuran maupun dalam bentuk sekaligus. Yang selanjutnya, dasar hukum murabahah. Karena murabahah adalah salah satu bentuk jual beli, mayoritas ulama berpendapat bahwa dasar hukum murabahah ini sama seperti dalam dasar hukum jual beli pada umumnya. Maka ayat Al-Quran dan hadis yang dijadikan dalil juga mengenai jual beli. Yang pertama yaitu dalam Al-Quran disebutkan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29,
Al-Baqarah ayat 275, Al-Maidah ayat 1, dan surat Al-Baqarah ayat 280. Yang kedua, al-hadis, dari hadis Nabi dari Abu Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Baihaqi dan Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Sedangkan hadis lain, hadis dari riwayat Ibnu Majah, Nabi bersabda, ada 3 hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqorodah atau mudorobah, dan mencampur gandum dengan jawawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Suhaib. Yang ketiga, ijma'. Ijma' mayoritas ulama tentang kebolehan jual beli dengan cara murabahah. Ibnu Rus Bidayah wal Mujtahid juz 2 halaman 161. Yang keempat, kaidah fikih. Pada dasarnya semua bentuk muamalah ialah boleh. Yang kelima, fatwa DSN MUI. Sedangkan poin yang terakhir yaitu rukun dan syarat murabahah. Rukun murabahah yaitu pada umumnya adanya penjual atau al-ba'i, pembeli atau al-mushtari, barang yang dijual atau al-mabi, harga atau al-saman, dan sigot atau ijab qabul. Yang kedua, syarat. Bagi jumhur ulama, murabahah adalah salah satu jenis jual beli yang dihalalkan oleh syara'. Oleh sebab itu, secara umum ia tunduk kepada rukun dan syarat jual beli. Walaupun begitu, terdapat beberapa syarat khusus untuk jual beli murabahah, yaitu yang pertama, penjual hendaknya menyatakan modal yang sebenarnya dari barang yang hendak dijual. Yang selanjutnya, pembeli setuju dengan keuntungan yang ditetapkan oleh penjual sebagai imbalan dari harga pokok perolehan atau harga beli barang. Yang selanjutnya menjadi harga jual barang secara murabahah. Yang selanjutnya, sekiranya adanya ketidakjelasan atau ketidakcocokan masalah harga barang, maka pihak pembeli boleh membatalkan akad yang telah dijalankan sehingga bubarlah jual beli. Yang selanjutnya, barang yang dijual secara murabahah bukan barang ribawi. Dan yang terakhir, jual beli murabahah harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki atau hak kepemilikan telah berada di tangan si penjual. Jual beli murabahah sudah banyak dipraktekkan di bank-bank syariah yang sudah terjamin dan sudah sesuai dengan prosedur fatwa DSN MUI. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.